Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh bintangku. Oke. Masih di DNA Show, always connected with you. Pemirsa DNA, kita kedatangan bintang tamu yang spesial ini. Sangat spesial. Sangat spesial, orangnya masih muda, cantik pula ya, dan segudang prestasi. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Ini dia Mbak Kepi. Selamat datang Mbak Kepi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Suaranya khas ya. Suaranya khas ini. Khas aku sendiri ya. Oh, ya. Tadi kesini sama sendiri apa sama pacar? Sendiri. Oh, sendiri. Iya, sendiri. Sendiri pemirsa ya. Sendiri om. Oke, ya ini sekilas panggil aja Kepi gitu Iya, aja ya. Kepi. Kepi adalah mempunyai multi talent gitu ya. Dari kecil ceritanya ini sudah mulai 3 tahun ya. Ya. Iya. Usia 3 tahun. Iya, sudah 3 tahun sudah memasuki dunia tarik suara sampai sekarang. Bisa diceritakan awal mula bagaimana? Dulu TK ya om ya. TK itu 5 tahun deh. TK. Oh, TK ya. Dulu itu kan TK-nya di Blitar. Itu aku dulu sering ikut lomba-lomba nyanyi. Diikutin dari sekolah kan Blitar maju banget toh dulu tahun sekitar 2006-2007. Iya. Aku TK di Blitar, aku ikut-ikut lomba nyanyi. Kebetulan itu sesekolah TK sana itu TK Dharma Wanita Penataran, itu yang deketnya Candi Penataran itu loh om. Oh, yang di Lego itu. Ya, di Lego. Di situ kan rumah mbah saya ikut mbah saya karena ibu di Tulungagung masih ngurus adik saya. Di situ saya ikut-ikut lomba nyanyi sampai tingkat ke Kabupaten Blitar. Itu alhamdulillah ada yang juara 1, juara 2, juara 3 itu. Terus saya nerusin lagi SD kelas 2 om. Kelas 2 itu saya Berarti itu masih TK ya? Masih TK awal itu cerita itu. belum bisa membaca om aku malahan. Tapi udah bisa nyanyi. Bisa R. Nggak bisa ngerit baca, sumpah belum bisa, masih ngejrah. Dan itu cara ngafalin lagunya itu kan biasanya ada teksnya. Kalau lomba itu kan ada apa ya, kayak teksnya yang dinyanyiin apa aja, materi. Materi itu aku didikte sama Mbah Uti. Mbah Utiku didikte, jadi cara ngapalinnya lewat itu om. Didikte akhirnya bisa. Masih ingat lagunya apa itu? Lagu yang pernah juara. Aduh TK itu Lagu apa? apa ya? Mimpi. Judulnya Mimpi om lagunya. Mimpi. Itu lagu anak-anak deh itu. Oh, lagu anak-anak, sama apa ya? Aku lupa deh lagunya. Ya, saking banyaknya. Saking lama banget itu om. Oke, terus setelah masuk SD? Sebenarnya TK itu aku dapat beasiswa nyanyi om, les nyanyi. Les nyanyi, jadi aku pernah sempat les nyanyi waktu TK itu berapa bulan itu aku gratis dapat beasiswa itu karena menang. Terus aku SD kelas 2 ke Tulungagung, itu aku ikut ibu toh, udah dijemput ibu. Terus ikut-ikut di Tulungagung, aku ikut sanggar tunas budaya namanya. Itu di Gesian, pimpinannya Mbah Dalang Kailan. Mbah Dalang Kailan itu, terus juga anaknya itu namanya Mas Lenggang Pratites, itu juga dalang juga. Di situ aku ikut-ikutan nyanyi, nyinden ya om ya. Dulu teman-temanku udah SMP, aku yang masih kecil. Masih SD ya? Masih SD, masih digendong sama Mas Lenggang itu. Sudah masuk ke sinden itu? Iya, Anda juga udah job-job om, apa ya, tanggapan bahasa Jawanya. Sudah ikut-ikut pentas di rumahnya Kiai juga dulu itu namanya Kiai Amu itu, tapi aku nggak tahu di mana tempatnya itu. Di Ngantru itu. Yang tahu ibu di Ngantru, sama tahu om. Iya itu aku dulu di situ om. Itu jadi bayaran ya segitulah, dulu masih sedikit, belum kayak sekarang. Itu di SD. SD kelas 2. Prestasi terbesar di SD waktu itu apa?
Prestasi terbesar di SD itu sebenarnya aku SD itu mut-mutan sih Om nyinden itu Om. Sampai kelas 3 itu aku nyanyi nyinden enggak gitu. Soalnya kan sama ibu diginiin. Kalau bisa kamu tuh harus satu aja, jangan berkepang dua. Maksudnya kalau kamu pelajaran ya pelajaran aja. Kalau nyinden ya nyinden aja, nyanyi aja. Jadi enggak bisa kalau nyanyi disambilin sama studi belajar itu nggak bisa Om, harus gitu. satu biar fokus katanya begitu. Terus itu aku sempat berhenti nyanyi lama Om, sepanjang SD kelas 6 sampai SMP itu aku fokus belajar itu Om, fokus belajar nggak nyinden sama sekali. Ini ada yang nggak enak ini. Apa? Panggilnya Mas gitu. Oh iya, oh aku lupa ya. Iya Mas ya. Tadi Mas sekarang Om. Sekarang panggil Umi kayak enggak. Oh ya. Iya. Iya. Iya Mas kalau gitu Iya. ya. Biar agak muda dikit. Enak. Saya takut khawatirin ketularan jadi Om. Gak mau. Jadi biar saya saja yang jadi Mas. Jadi ya Mas Ferry. Ya. Itu ya panggil ya. Benar. Oke, dilanjut. Tuh. Terus tadi sampai itu aku tuh berprestasi banget Om, juara 1 terus dari kelas 1 SD itu sampai SMA kelas 1. SMA kelas 1 semester 1. Aku termasuk berprestasi sih Om dalam belajar itu ya. Sampai pas SMP kelas 3 itu aku nangis karena nemku itu tertinggi di sekolah sih sebenarnya. Malah nangis. Malah nangis Om. Malah nangis ya malah aduh. Enggak malah seneng ya malah ya nangis bahagia maksudnya. Oh, nangis bahagia. Itu aku dipanggil di mimbar, di panggung, tuh aku nangis malah ya. Mergo dapat Karena perjuanganku belajar itu ya ampun Om hampir tiap hari belajar, tiap malam Dan kayak itu berhenti nyinden ya? udah berhenti. Artinya nyinden. pilih fokus ke belajar. Aku pilih fokus belajar, ya gitu. Tapi ternyata aku balik lagi ke nyanyi. Ternyata bukan bidang aku belajar itu. Oh, gitu. meskipun dapat juara kok belum bisa. Gini ceritanya itu aku kan fokus ke apa itu namanya belajar itu toh Om. Tapi namanya itu hobi udah melekat dalam hati toh, udah melekat di dalam diri kalau nyanyinya itu apa hobinya nyanyi seni jiwa seninya itu. Jadi aku tuh balik lagi memutuskan untuk nyanyi di SMA kelas 1. Kelas 1 antara kelas 1 kelas 2-an pokoknya Om. Dulu itu aku tuh sampai bisa masuk IPA di SMA N1 Pakel kan aku. Itu masuk IPA. Bisa masuk IPA itu karena nemku juga waktu itu kan tesnya masuknya tes IQ kayaknya. Itu terus Nilai terbaik. terus aku pernah juara 1 ngalahin anak SMP campur ya kan agak favorit tuh ya. Loh kok aku juara 1 toh Om. Itu tuh gimana ya kayak nggak nyangka banget gitu loh. SMA kelas 1 semester 1. Tapi kenyataannya ya pinter dia sih, pengetahuannya pinter dia daripada aku soalnya kan aku juga apa tuh dari SMP yang apa jenenge nggak terlalu favorit sih ya, masih favorit SMP-nya dia. SMP mengalahkan SMA. Enggak Om, salah itu SMP. Itu tadi SMP salah ngomong. SMP. Masih SMP. Maksudnya aku dari SMP Pakel, dia dari SMP juga. SMP juga tapi SMP yang agak favorit gitu. Iya. Itu tahun berapa? SMA kelas 1 2017. Oh, berarti sekarang masih SMA ya? Udah lulus Om. Oh, udah lulus. Iya, lulus corona aku. Oh, ini generasi corona ya. Ya, ini bisa tetap berpotensi nih Kak. bersyukur ini karena nggak dapat 6. Nggak dapat danam ya. Enggak dapat danam ya langsung lulus aja. Masih corona. Guys. Enggak apa-apa, enggak wisuda enggak ada yang tahu kalau aku udah lulus Om. Iya. Iya. Tapi masih imut-imut juga. Iya, masih dong. Masih. Loh, saya tak kira tadi masih kelas 2 SMA loh. Ya. Udah lulus aku Om. Itu terus aku balik lagi ke nyanyi, tapi udah nggak nyinden Om. Aku ikut elektron, orkes, campur sari, gitu masih kalau campur sari waktu itu. Masih punya kebaya, masih punya sanggul juga. Sekarang udah nggak malah nggak pernah, udah nyanyi aja. Fokus di Fokus vokal ya. nyanyi aja. Nyanyi. Tapi ya kadang campur sari ya nggak apa-apa. Lah enak tanggapan. Enak. Enek. Artinya sudah ndak ikut
apa ya, pentas perdalangan itu sudah enggak? Sudah nggak pernah Om, Fokus sudah berhenti. Itu dulu banget waktu SD pokoknya. Oh gitu. Iya. Waktu kelas Terus gimana respon orang tua setelah studi nyanyi, sekarang nyanyi itu gimana? Kalau orang tua, ayah sama ibuku itu sangat-sangat mendukung prestasi nyanyiku Om. Ya. Sangat-sangat mendukung. Jadi mau kemana aja dianterin, terus pulang malam dianterin, terus nggak pernah nggak boleh. Jadi apa tuh pilihanku mau kamu mau nyanyi apa mau belajar itu tuh terserah kamu gitu. Sangat mendukung apa yang aku pilih gitu Om, pilihan. Jadi nggak pernah menekan gitu loh. Menghargai pendapat anak gitu ya? Sangat menghargai. Aku pengen apa gitu boleh. Malah dulu itu pas aku masih pinter-pinternya belajar Om, aku pernah berpikir jadi seorang PNS. Jadi PNS atau kalau enggak tenaga kesehatan, kayak analis darah, perawat gitu Om. Ya enggak dokter, aku ya enggak kuat iki utek. Iya, enggak apa-apa kalau belajar. Iya enggak apa-apa. Dokter nyanyi. Tapi ternyata itu malah jadi penyanyi lagi. Berarti memang rezeki membawa sampai situ. Iya, dan ternyata kita harus menerima kenyataan harus kembali dipanggil Om gitu. Iya. Iya. Gak apa-apa, dilanjut Om aja wes. Iya, gak apa-apa. Iya, kita harus menerima kenyataan. Kebiasaan gitu. Oke. Terus tayangan hari ini tuh sangat berbeda. Sebelumnya itu serius terus. Hari ini memang kayak Iya, ini yang mencairkan suasana. Soalnya aku pengalaman tuh pernah gini Om, tak panggil Beb, terus malah baper. Iya. Iya, jadi terus aku panggil Mas, tapi nggak kebiasaan. Akhirnya aku panggil Om, gitu. Iya, oke, enggak apa-apa. Lihat sangat. Ya memang harusnya seperti itu. Iya. Itu kan memperkecil kebaperan toh. Oh iya. Kebaperan. Bahasa netral. Oke. Ini ngomong masalah job di masa corona gimana? Bisa ceritakan itu? Ya. Awal mula corona itu bagaimana? Awal mula corona itu pasti kaget Om semuanya, karena sama sekali nggak ada job. Jadi selama setahun itu kan setahun ya ini sudah berjalan, itu sama sekali nggak ada job Om. Sama sekali. Iya, itu kasihan yang bingung nggak punya usaha lain ya, cuma ngandelin nyanyi aja atau di bidang perteropan kesenian lah itu. Iya, panggung hiburan, panggung hiburan. Ya itu. Di situ kasihan. Ada kan ada yang bayar cicilan atau gimana gitu kan Om. Itu yang sangat-sangat kasihan sekali. Oh, pernah dapat curhatan seperti itu? Alhamdulillah saya belum punya itu Om, cicilan. Enggak, artinya teman-teman seprofesi itu pernah dicurhati gitu. Iya, kasihan gitu Om. Semua ya WA gitu juga. Kadang itu sampai ada yang banyak kan sekarang pada jualan online. Itu yang paling pertama sering dilakukan anak-anak. Dia kan nggak punya usaha yang lain, itu pasti jualan online. Kadang ada yang masuk ke puskesmas gitu, bantu-bantu apa, kan sesuai dengan, ada yang di koperasi sesuai dengan urusannya masing-masing sih Om. Gitu. Iya, kalau aku sangat-sangat di rumah. Tidak ada kerjaan sama sekali. Berarti tabungannya kelong akeh. Iya, mau tahu Om. Iya. Oh iya. Tabungan kelong akeh, kalau aku paling buat apa ya? Buat beli bedak Nah, mungkin. bener Om, buat skincare. Karena skincare nggak bisa putus kalau aku hand body kayak gitu. Ya, halo skincare, Anda dapat endorse. Gratis. Tapi nggak aku sebutin loh ya skincare apa. Iya. Kalau disebutin nanti cek-cek di belakang. Nanti langsung WA aja. Iya. Sebelum pandemi kemarin, perjalanan jobnya seperti apa? Ramenya atau Rame banget Om. Itu sangat rame sampai sekolah itu sampai kan aku full day kan Om ya. Pulang itu kalau kelompokan itu bisa jam 5 terus setengah 6. Kan pulangnya setengah 4. Tapi kalau kelompokan ya jam segitu pulangnya. Jadi itu tuh aku sampai kadang mandi di pom Om. Kan kalau on habis maghrib gitu, aku mandi di pom bablas berangkat. Berarti dari sekolah nggak pulang dulu ya? Mandi di pom aja. Aku nggak pernah mandi di sekolah, takut. Pom mana itu? Pom paling sering itu pom Mana? Bandung, Besuki. Mana itu? Lampu merah? Bandung.
ngulon Ya, Bandung itu. ke barat. Oh, utara jalan itu. Nah, Oh. paling sering di Sesuk situ. tak Om. tinjau. Paling sering di situ kalau jobnya itu sekitaran Galek, Perigi, Watu Iya. Limo itu. Iya, Bandung. Paling sering aku di situ. Karena jadinya. memang apa itu lingkungannya di situ ya. Iya, soalnya Dekat sekolah aku kan situ. SMA 1 Pakel tuh Om. Iya. Populer di sana. Populer. Jadi dari banyak job kemudian Iya. Sepi. sepi Sepi, karena corona. drastis, iya. Heeh. Terus Ini yang perlu saya enggak kayak pernah lihat di televisi itu waktu apa nyanyi apa? Di televisi channelnya Kayaknya kayak di TV Jawa Timur itu ya. disebutin channelnya Enggak, di JTV itu ya. di JTV Om. Iya, dulu. Nah, sekali ya aku di JTV itu. Itu Dulu. dalam rangka apa? Dalam rangka ya nyanyi di sana Om, itu sama orkes apa ya itu? Orkes Primadona. Primadona. Sempat Kalidawir. iya. Ya. NPD rekodnya itu Kalidawir itu. Pimpinannya Mas Iwan itu aku ikut Itu artinya Gepi ikut orkesnya atau memang diajak. JTV-nya milih ini namanya ini gitu atau enggak? Aku enggak tahu deh Om. Kan itu petungnya apa petung itu? Ya sepetungnya. Nah, petungnya Mas Iwan sama JTV terus aku diajak iya. Mas Iwan gitu. Oh, Mungkin gitu. orkesnya langsung kayaknya. Ya, terus selain itu ada mungkin pernah rekaman atau gimana? Iya, rekaman pernah Om di rekod-rekod. Kayak apa ya? Lokal atau nasional? Ya di lokal Om. Di lokal itu di YouTube ada. Itu di label apa ya? SR SR. Pro apa itu lupa aku Om, itu lama. Terus yang baru itu beberapa bulan pas corona deh kayaknya, itu di Raja Wali Raja Wali. Mitra Musik satu lagu di situ ya. Jadi sudah Wali Mitra Musik. sudah apa itu? Melalang buana. Iya, tapi harus ditingkatkan lagi. Iya. Ini gak pengen tahu. Apa? Anunya berapa pendapatannya? Ya ditanya dong. Oh, enggak ditanya. Itu ada orangnya ditanya. Nolnya berapa? Sebelum corona. Sebelum corona Nah, Dalam waktu 1 bulan rata-rata. 4 atau 4.000 loh. juta Om. 4 juta. 4 sampai 5 juta. Oh. Nolnya Nolnya 6. berarti. Berarti PNS kan. Ya kalah gaji Kalah. pokok. Ya, plus tunjangan dan lain-lain. Ya sudah setara dengan PNS. Sudah setara. Alhamdulillah sudah setara. Alhamdulillah, ya. Oke. Terus ini apa punya project apa nih dalam waktu dekat atau 1 tahun yang akan datang? Proyek dalam nyanyi atau Yes, apapun itu. proyek apa ya namanya? Ya mungkin endorse atau punya cita-cita sudah digandeng dengan pencipta lagu atau gimana? Pesanan job untuk ke depan nek dibunteri ora tanggalan ini. Pesanan job untuk ke depan, tapi ini kalau dari rekod belum ada deh Om. Belum ada. Belum ada, tapi maunya ya. Mau dong maunya digandeng. dong. Oh iya. Ya semoga setelah podcast nanti Iya. akan mengetahui potensi ya. Iya. Nanti WA saya tak Iya. Oke, terus ini belum diceritakan ini suka duka waktu menjalani nyanyi itu pasti ada dong. Suka menyanyi. Masa suka terus enggak percaya? Iya nggak percaya. Suka duka menyanyi yang sing tak rasain nggak terlalu sangat parah sih Om, nggak. Ya sekedar suka duka yang biasa lah. Kayak kalau nyanyi salah nggak hafal lagu atau nggak tahu lagunya kan pasti ada dapat apa omongan-omongan nggak enak dari penonton seperti itu. Sorai. Waktu itu manggung di mana? Pas nggak hafal itu? Di dekatnya rumah ini. Di Bandung. Bandung. Besuki ke Oh, di Boireng. Besok. Oh, Boireng. Berarti pas nyorai pas untuk muncul. Itu malam, pokoknya malam terus itu masih awal-awal aku nyanyi pokoknya Om itu. Kan wajar kan, aku kan kelahiran kelahiran tahun muda terus lagu-lagunya yang lama-lama. Oh, waktu itu lagu Kak Roma Irama.
Itu kan aku Lagu jadul belum ya. terlalu bisa kan om aku. Ya. Kan aku selama itu kan masih nyinden aja. Tapi setelah Berarti waktu itu transformasi ya di langsung perpindahan jelek ya. dari sinden Lagunya ke kan beda banget soalnya. Iya. Terus aku setiap di sekolah itu selalu pakai headset om. Kalian lagu semuanya. Alhamdulillah ya lumayan lah. Langsung hafal ya. Ya rada-rada. berarti pas diulang no ya pakai handset itu ya. Enggak om, istirahat kebanyakan. Istirahat itu istirahat pasti pakai aku handset. tidur kalau enggak ngafalin lagu. Wes itu terus. Yang duwe kanca pas SMA. Iya punya. Tutupi terus. Ya ndek kanca sih om. Makanya yoan kancaku. Gampang pamit pilih izin. Ya luar biasa punya. Sangat luar biasa. Masih muda berbakat gitu. Cita-cita nanti jadi apa? Tadi pramugari gitu. Enggak Dengar-dengar jadi ya. om, dengar aku Oh. udah daftar ya di sekolahan itu. Isunya soalnya mau jadi pramugari. Enggak, nanti tak kenalkan sama pilotnya. Iya om. Siapa yang siapa dulu? Ya mas pilot. Iya. Kapten Aksan. Ya Kapten Arsan. Sebenarnya itu emang dari cita-citaku dari kecil itu emang jadi pramugari om. Kalau jadi PNS terus tenaga kesehatan itu cuma cita-cita. Mungkin kalau nggak jadi pramugari kan sampingan soalnya dari orang tua itu nggak boleh. Soalnya kan anak perempuannya cuma aku tok. Kan aku tunggannya 2 sama adik cowok tapi. Iya. Itu bisa bisanya maunya itu anaknya itu semuanya di deket aja, jangan yang di jauh-jauh gitu toh. Iya, Jadi iya. aku tuh udah daftar terus sama temanku, pokoknya siapa ya anak IPS itu pas daftar itu kan nggak salah siapa ya namanya, lupa aku. Itu diginin, kamu ngapain sih kok apa itu bahasa Jawa nih wes ngene wes nyapa wiki melok apa iku jenenge kok daftar pramugari lho. Wis nyanyi wis artis lho ibaratnya duitmu oke lho nyapo tidak melok-melok ini kan seperti itu kan om. Oh, gitu. Lah iki cita-cita aku lho aku pengen to nyapo to kowe. Lah paling yo ndak lah karo ibumu dhek ngirane seperti itu. Iya. Enggak boleh sama ibumu. Terus akhirnya ya tenan nggak boleh Nggak boleh boleh sama juga. mama. Padahal aku udah dicek bekas luka apa itu semuanya kan boleh. Terus tinggi juga masuk. Tinggi masuk terus tinggal apa itu namanya daftar biaya pendaftaran terus di mana ya di Jogja apa di Malang gitu loh lupa. Oh, sebelumnya sudah Sekolah. menyiapkan segala sesuatu, tinggal berangkat itu aja sebenarnya. Iya kan ada kalau di sekolah itu kan ada tes-tesnya gitu tuh om sebelum lanjut ke pendaftaran pendaftaran terus Iya. sekolahnya itu gitu. Terus aku dapat surat dari BK itu lulus, tinggal daftar, tinggal sekolah pilihnya di Jogja apa di Malang gitu loh, aku lupa. Gitu, terus bilang sama ibuku, ternyata nggak boleh. Jondok. Jenduk. Nggak boleh, ojo. Eman-eman. Sampai nangis, om aku itu nangis sampai nggak bisa job. Ya. Aku lupa ya waktu itu job sama siapa. Pokoknya aku muni, aku biduren, aku nggak iso berangkat, aku bilang gitu. Itu memang Padahal nangis. sempat down juga ya. Iya om, aku wes bilang sama tanteku, bilang sama yuk curhat lah, itu tetap tidak boleh. Ya sudah, apalagi waktu itu pesawat jatuh, aku tapi lupa pesawat jatuh apa. Lion. Paling no om, sebelum itu ya, pokoknya. Sebelum Januari itu. Pokoknya yang itu pokoknya. Enggak, sebelum 2021 ini kan. Sebelum yang ini pokoknya. Itu jatuh, wis aku malah sansoyo di sangat Kayak lagunya. sansoyo nangis. enggak boleh. Padahal cita-citaku pertama itu pengen jadi istri pilot guys. Oh, itu. Tapi ternyata Ini. tidak Tapi ini boleh. pasti dilihat pilot-pilot. Iya, pengen jadi istri pilot tapi Pengen jadi ternyata istri pilot. Tuku lipstick langsung tak konten. Tapi gini loh, dari hasil podcast kemarin itu dengan seorang pilot Qatar Air itu, jadi memang dimulai dari pramugari itu bisa jadi istri pilot, kan Itu gitu. kemungkinan besar. cita-cita sampai Iya. ngimpi aku astaga. Iya bagi Bisa tak jadi pilot. Jadi pertama ya pokoknya. bagi anda seorang pilot muda ini ada yang berharap cita-cita ini. Tapi sekarang belum ada ya, belum bersuami kan? Belum. Oh, berarti masih ada jum. harapan. Pilot muda. Masih single, masih single tapi tidak jomblo ya. Rahasia secret itu. Ting tung, ting tung. Oke, lagu favorit selama ini
yang sering dinyanyikan di saat sendiri apa? Apa ya? Ya, pasti punya dong. Lagu-lagu Tresno ninggal kenangan. pokoknya sing sesuai dengan hatiku pada waktu itu Om. Oh, kalau sekarang coba nyanyi aja berapa lirik aja. Rap. Biar Yang lagu yang mana? ya terserah lah yang sesuai dengan hatimu saat ini. Sesuai dengan hatiku saat ini. Iya. Nggak ada Om, ini lagi menentok biasa. Oh iya, coba satu lagu yang sering di request penonton mungkin. Ya. Sering di request penonton itu LDR itu. LDR. Terus Salam Tresno. Boleh. Salam Tresno. Coba dilantunkan dikit aja. Tak rungok Tak rungok nih kok ini. Tak ada ya. Ini maaf loh ya suaranya ini gini soalnya. Bagus. Oke. Tak rung bayang nih. Itu Salam Tresno iki lagune. Sebentar, di panggung apa? Di panggung namanya apa? Gaby Lewinsky. Gaby Lewinsky. Oke pemirsa, berikutnya kita akan dengarkan sebuah penyanyi, seorang penyanyi yang cantik, muda, energik. Ini dia Gaby Lewinsky. Rafia. Salam Tresno. Oke. Tresno rapa kaliliang kangen san soyong bekas tembang rindu kanggo riko janji suci tekaning pati salam tresno ti Joko senajan ato panggonanmu sumpah tulus kanggo riko salam rindu mring sliramu. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Rumah kayak Gimana? mendengarkan aslinya gitu. Oh, gitu ya? Aslinya sing ndi? Aslinya sing di. Iya, oke. Memang Renyah, guys. renyah, Kayak guys. gitu, Enak, guys. Seperti itu ya. Iya. Penilaiannya gimana ya? Ya, Kurang pokoknya masuk belajarnya kok. ya. Gitu. Ini masih banyak yang kurang belajarnya. Kalau saya jadi jurinya pecah, tapi suara itu pas. Oke, ini terakhir pernah ingat Gaby yang dulu nggak? Oh, iya. Iya pernah Yang ingat ya. dulu ya? Yang Iya, tinggal kenangan. iya tinggal kenangan. Bisa Dua kan? tahu piye? Nah, iya. Aku tahu. Itu berarti 10 tahun yang lalu itu. Iya, itu pas aku SD ya Om ya. Itu SD. aku diajarin ibuku kan 2007 enggak salah. Sempat belajar lagu itu berarti. Ibu yang ngajarin. Karena kan nyanyinya sama Iya, namaku. makanya. Coba sekarang dilantunkan itu. Pilo lagu nih. Ya, Anu. tinggal kan. Oh, pernah ada itu loh. Oke, ya. Coba. Yuk. Rasa cinta antara kita kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh bintangku. Oke. Wih, salah bener wes. Luar biasa. Jadi berawal dari Gaby dulu, sekarang Gaby sekarang jadi penyanyi Gaby yang terkenal. sekarang. Oke, terima kasih Gaby atas waktunya. sama-sama, Semoga sukses, diberi kesehatan selalu dan Segera dipertemukan jodohnya. kosek toh. Masih berkarir kok kan. Tadi bisik-bisik. Jangan didoakan itu dulu, masih berkarir. Doakan itu dulu ya. Masih Ya, marahnya berkarir. ke hati lah, guys. Dan semoga Ya. bisa mendapatkan impiannya menjadi istri pilot. Ya. Iya, wes, amin. Oke, semoga ya. Amin, amin. Tapi harus kenal dulu dengan Kapten Asan. Ya. Kapten Asan ini kenalkan teman-temannya yang masih jomblo Yang ya. masih jomblo Om. Share di grup ya. Oke, terima kasih waktunya. Lain waktu kita sambung lagi. Oke. Oke, pemirsa. Demikian obrolan kita dengan Gaby, penyanyi dulu 10 tahun yang lalu dan sekarang Gaby masih menyanyi dan akan meraih cita-citanya. Amin. Terima kasih. Tetap di DNA Show, always connected with you.